Laura, apa kau percaya pada dewa? Saat aku berumur 10 tahun, ibu menanyakan hal itu padaku. Sebuah pertanyaan yang terlalu berat untuk anak 10 tahun manapun. Dewa, maksud Mama? Tuhan, Allah, Yesus, Buddha, Siva, apapun bentuk sang pencipta yang kau percaya, apa kau percaya mereka ada? Saat itu aku hanya memiringkan kepalaku dengan bingung tanpa menjawab pertanyaan Mama. Mama tidak mendesakku menjawab, dia hanya tersenyum lembut dan menutup mata untuk selamanya. Maaf. Itulah kata terakhir yang Mama ucapkan padaku. Aku sama sekali tidak mengerti maksudnya. 5 tahun kemudian, saat aku berumur 15 tahun, Papa sakit keras. Saat terbaring di ranjang rumah sakit, dia menanyakan hal yang sama padaku. Laura, apa kau percaya pada dewa? Kali ini, aku sudah punya jawaban samar. Tidak, aku tidak percaya. Kenapa? Kalau Tuhan memang ada, kenapa dia harus merenggut Papa dan Mama dariku? Papa tidak menjawab. Jika ada satu hal yang aku yakini, pasti itu adalah kenyataan bahwa tak peduli seberapa keras aku berdoa, Papa tetap tidak akan sembuh. Sama seperti Mama, Papa akan meninggalkanku, meninggalkan kami. Maaf. Ucap ayah untuk terakhir kali sebelum pergi. Lagi-lagi aku tidak mengerti apa maksudnya. Dan kemudian aku menjadi yatim piatu. Yatim piatu bukan berarti sebatang kara. Aku masih punya seorang adik kembar yang lebih muda 5 menit dariku. Namanya Laila, dan dia pun tampaknya tak akan berumur panjang. Sejak kecil Laila memiliki tubuh yang lemah, dia begitu sering sakit-sakitan. Saking seringnya, dia bahkan tak bisa pergi bersekolah dan menghabiskan seharian di tempat tidur. Mungkin hari-hari yang dia habiskan tanpa merasa lelah bisa dihitung dengan jari. Karena itu kami jarang menghabiskan waktu berdua. Meski kembar identik, aku tak merasa terlalu terikat dengannya. Kami terlalu berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Dia tidak terasa seperti saudara, melainkan sekedar seseorang yang perlu dikasihani. Setelah Papa dan Mama tidak ada, akulah yang bertugas merawat Laila. Aku melakukannya atas dasar tanggung jawab, tapi aku tak benar-benar menyukainya. Pekerjaan ini mengurangi waktuku untuk melakukan banyak hal. Maaf ya, Kak, kau jadi ikut terkurung gara-gara aku. Laila terbatuk pelan. Tampaknya aku sudah mengeluarkan sedikit ekspresi jenuh tanpa kusadari. Gak apa-apa. Abis ini kau makan ya, terus minum obat biar cepat sembuh. Laila membalas dengan senyum tipis yang entah mengapa mengingatkanku akan senyuman Mama. Perasaanku menjadi semakin buruk, meski tak dekat, aku tak ingin kehilangan keluargaku lagi. Kak, kau sungguh punya tubuh yang kuat. Ucapnya sembari memegang lenganku. Sentuhan itu membuat perbedaan kami terlihat begitu jelas. Aku punya tubuh yang sehat dengan kulit agak gelap sementara tangan Laila begitu kurus dan pucat. Makanya kau juga sehat, kau juga. Kalimatku dipotong dengan batuk keras dan menyakitkan dari Laila. Buru-buru aku mengambil air dan menyodorkan minum ke mulutnya. Setiap hari kesehatannya terus memburuk. 15 tahun. Ucapnya saat batuknya mereda. 15 tahun. Aku sakit, gimana caranya tiba-tiba bisa sehat? Kau harus optimis dong. Kalau terus minum obat dan berdoa. Kakak percaya Tuhan? Itu ketiga kali aku mendapat pertanyaan itu. Laila, seperti aku, pastinya tidak percaya. Jika Tuhan memang ada, mengapa Tuhan membiarkan Laila terus kesakitan seumur hidupnya? Laila punya alasan lebih besar untuk tidak percaya pada Tuhan.
Dia mengalami kemalangan lebih banyak dariku. Tuhan memang nggak ada, tapi ada. Yang namanya dokter dan obat-obatan. Biar mereka yang membuatmu sembuh. Tapi Tuhan sungguh-sungguh ada loh. Aku buktinya. Aku menggaruk kepalaku kebingungan. Melihat reaksiku, Laila tampak benar-benar terkejut. Kakak, Papa dan Mama nggak pernah bilang. Bilang apa? Matanya membulat, bibirnya gemetar. Di saat itulah aku sadar bahwa hanya aku yang tak pernah mengerti apa yang terjadi di tengah keluarga ini. Kukira kakak udah tahu. Tahu apa sih? Perlahan-lahan ekspresi wajahnya berubah menjadi teror. Rasa penasaranku yang sudah bertumpuk sejak 5 tahun lalu meluap menuntut untuk dipuaskan. Aku mencengkram kedua tangannya dan mendesak Laila untuk memberitahu semua yang dia tahu. Dia ketakutan, tetapi rasa penasaranku mengabaikan fakta itu. Tuhan, ucapnya. Tuhan memberiku nyawa. Jika yang dia maksud adalah Tuhan memberi kehidupan pada kita semua, maka aku bisa sedikit mengerti, tetapi apa yang Laila sampaikan jauh lebih tidak masuk akal daripada itu. Saat kita lahir, saat aku lahir, aku sebenarnya sudah mati, cuma kakak yang hidup. Papa dan Mama sangat sedih, mereka pun berdoa pada Tuhan. Dan, Tuhan sungguh-sungguh datang.